Wah, saya tidak menyangka ternyata keberadaan entitas yang diyakini sebagai dewanya para Ultraman sebenarnya telah lama berada di sekitar kita. Bersiaplah teman-teman, petualangan kali ini tidak kalah menarik daripada biasanya. Baik para agen Rasha Rudal, di video kali ini kita akan membahas kembali jejak keberadaan ras Ultraman di dunia kita. Nah, di ekspedisi sebelumnya, kita sudah berhasil mengungkap tentang keberadaan Ultraman 3 di dunia kita. Dan kali ini, akhirnya saya berhasil menemukan sebuah petunjuk tentang keberadaan ras Ultraman lainnya. Nah, Ultraman apakah itu? Ini dia teman-teman. What the hell? A few moments later. Yap, benar sekali. Ultraman Noah, ras Ultraman kuno dan misterius yang kekuatannya sangat-sangatlah dahsyat. Bahkan diyakini Ultraman Noah adalah sosok dewanya para Ultraman. Jadi akan sangat menguntungkan sekali jika kita bisa merekrut Ultraman Noah menjadi salah satu anggota aliansi Rudal. Apalagi dari semua pendapat jenius kalian di kolom komentar, saya perhatikan mayoritas dari kalian menyarankan saya agar menyelidiki tentang keberadaan Ultraman Noah di dunia kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ekspedisinya dan kita ungkap satu persatu misterinya. Let's go. Baik teman-teman, petunjuk mengenai keberadaan Ultraman Noah di dunia kita sebenarnya tidak terlalu sulit untuk didapatkan karena memang informasinya sudah banyak tersebar di berbagai media, terutama dalam bidang sains dan astronomi. Bagaimana bisa? Oke, akan saya jelaskan. Gampangnya seperti ini teman-teman. Nah, pertama, kalian buka dulu browser di perangkat kesayangan kalian. Di sini saya memakai aplikasi Google Chrome. Lalu, setelah itu, kalian cari di internet dengan kata kunci ini, Face on Mars. Sudah, sekarang kita enter dan ini dia teman-teman, kumpulan informasi di internet mengenai keberadaan Ultraman Noah di dunia kita. Face on Mars adalah julukan yang diberikan oleh para saintis untuk suatu penampakan misterius berbentuk wajah raksasa yang berada di planet keempat dari sistem bintang kita, yaitu planet Mars. Seperti yang kalian lihat, bentuk penampakan yang ada di planet merah ini sangat-sangat mirip sekali dengan wajah Ultraman Noah. Lihat saja ekspresinya teman-teman, sama bukan? Nah, perlu kalian ketahui, asal-usul penampakan Face on Mars ini pertama kali dicitrakan oleh wahana antariksa NASA, yaitu Viking 1 dan Viking 2 pada tanggal 25 Juli tahun 1976 yang lalu. Meski para ilmuwan NASA telah mengkonfirmasi jika penampakan yang mirip dengan wajah ini dihasilkan akibat ilusi optik yang tercipta dari tipuan cahaya dan bayangan, namun tidak sedikit juga orang yang masih percaya jika penampakan ini merupakan bukti kuat adanya kehidupan ekstraterestrial yang ada di planet Mars. Dan ya, saya sangat yakin betul jika penampakan wajah ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh Ultraman Noah yang sedang tertidur atau berhibernasi untuk mengumpulkan tenaga. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Jika kalian punya teori lain tentang asal-usul wajah ini, silahkan tulis saja di kolom komentar.
Oke, sekarang saya tahu kalian pasti butuh bukti tambahan, bukan? Karena pastinya bukti wajahnya saja itu tidak akan cukup untuk membuktikan keberadaan Ultraman Noah di planet Mars. Jadi agar semuanya menjadi jelas dan masuk akal, sepertinya kita perlu melihat secara langsung bagaimana bentuk penampakan ini dari dekat. Nah, caranya itu, pertama kita buka dulu aplikasi Google Earth. Lalu kemudian kita ubah citra satelit Google ke mode planet Mars. Dan inilah teman-teman, kira-kira bagaimana penampakan bentuk planet Mars. Nah, setelah itu, mari kita coba turun ke lokasi penampakannya. Nah, ini dia teman-teman, penampakan face on Mars jika dilihat dari aplikasi Google Earth. Lokasinya terletak di bagian utara planet Mars, tepatnya di sebuah wilayah yang disebut dengan Cydonia Mansae. Menurut pendapat beberapa ahli, di wilayah Cydonia ini kemungkinan dulunya pernah menjadi zona lautan purba, tepatnya pada miliaran tahun yang lalu, di mana saat itu kondisi planet Mars masih sangat ideal untuk kehidupan karena masih mempunyai medan magnet yang cukup kuat, atmosfer yang cukup tebal, dan juga suhu yang cukup hangat, sehingga mampu mempertahankan bentuk air di permukaannya. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Lihatlah, sangat amat disayangkan sekali teman-teman, dikarenakan jarak lokasi antara bumi dan Mars yang sangat-sangat jauh, yaitu dikutip dari NASA Mars Exploration. Jarak orbit terdekatnya saja bisa mencapai sekitar 54,6 juta kilometer. Wah, itu sangat-sangat jauh sekali teman-teman. Jadi wajar saja jika penampakan face on Mars ini terlihat blur untuk kita lihat. Tapi meski begitu, samar-samar kita masih bisa membayangkan bagaimana bentuk proporsi wajah pada penampakan yang satu ini. Oke teman-teman, bukti bagian tubuh Ultraman Noah lainnya adalah bagian armor tebal yang menutupi hampir sebagian tubuh Ultraman Noah. Tapi yang berhasil saya temukan ini cuma armor yang ada pada bagian dadanya saja, di mana ciri paling utamanya adalah terdapat motif lambang seperti tanduk berwarna merah, tapi bukan benteng merah. Oke, langsung saja kita lihat penampakannya. Nah, ini dia teman-teman, penampakan armor suit Ultraman Noah yang ada pada bagian dadanya. Kalian perhatikan baik-baik. Wow, lihat bentuknya sangat-sangat mirip sekali bukan? Apalagi jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tubuh Ultraman Noah. Lihat, hanya berjarak sekitar 170 kilometeran saja. Dan satu lagi teman-teman, entah kenapa kawah di sebelahnya ini bernama Timer. Apakah hal itu mengisyaratkan jika corak ini sebenarnya adalah tempat color timernya Ultraman Noah yang disebut dengan energi core? Wah, jika seperti itu, ini menjadi sangat menarik sekali teman-teman. Oke teman-teman, bukti bagian tubuh Ultraman Noah selanjutnya terletak di bagian utara, tepatnya di jarak sekitar 200 km dari tubuh utamanya. Ini dia penampakannya teman-teman.
Nah, saya yakin kalian pasti belum bisa menebak bentuk penampakan apa ini. Oke, sebentar, saya akan coba putar arahnya seperti ini dan barulah kalian pasti bisa menebak bentuk apa ini. Yap, benar sekali. Ini adalah bentuk dari penampakan sayapnya Ultraman Noah yang disebut dengan Noah Aegis. Lihatlah teman-teman, bentuknya sangat percis sekali seperti yang ada pada punggungnya Ultraman Noah. Nah, tapi sayangnya saya hanya berhasil menemukan satu bagian sayapnya saja teman-teman. Maafkan saya, selama berhari-hari saya mencari bagian satunya lagi, tapi tetap saja saya tidak bisa menemukannya. Kemungkinan besar bagian Noah Aegis lainnya sudah hancur atau terkubur ke dalam tanah. Atau bisa jadi juga karena memang saya yang kurang fokus pada saat mengeksplor daratan planet Mars. Oke teman-teman, bukti terakhir sebenarnya bukanlah bagian dari tubuhnya Ultraman Noah. Namun justru bukti inilah yang selalu berkaitan dengan keberadaan sosok Ultraman Noah. Langsung saja, ini dia teman-teman. Bukti kita selanjutnya adalah batu baraji. Batu misterius yang dikatakan mempunyai kekuatan magis yang sangat-sangat dahsyat. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penampakannya teman-teman. Nah, saya yakin jika objek batuan yang ada di sebelahnya Ultraman Noah ini pasti adalah batu baraji. Lihat saja bentuknya teman-teman, mirip seperti bentuk piramida sempurna. Sangat jauh berbeda sekali dengan objek yang ada di sekitarnya. Nah, saya berteori, jika memang benar objek ini adalah batu baraji, kemungkinan besar alasan Ultraman Noah memutuskan untuk berhibernasi di wilayah ini tentu saja adalah karena untuk menyerap energi dari batu baraji agar nantinya kekuatan Ultraman Noah bisa kembali penuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah batu baraji atau cuma batuan biasa di planet Mars? Silahkan berpendapat di bawah teman-teman. Baik para agen rahasia, itu dia beberapa petunjuk dan bukti tentang keberadaan Ultraman Noah yang ada di planet Mars. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah jika kita gabungkan semua bukti-bukti tadi, maka akan membentuk suatu komposisi menyerupai tubuhnya Ultraman Noah. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman, betul-betul sangat mirip sekali bukan? Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini. Saya Agen 0000 pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya.